Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah event. Tentu teman-teman ingat di update terbaru sebelumnya di poin pengoptimalan ada hal yang sangat penting, yang sangat dinanti. Pada poin pertama, kita bisa melihat ada hal bertuliskan menyesuaikan konsumsi Migration Pass pada Migrasi Kingdom. Penggunaan Migration Pass untuk Kingdom kuat, Kingdom umum, dan untuk Kingdom yang direkomendasikan telah dikurangi secara signifikan. Teman-teman ingat poinnya? Telah dikurangi secara signifikan. Di sini saya mempunyai sebuah data yang di-download. Kita akan membahasnya. Tetapi sebelum itu, ada hal terpenting yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu Tribe Showdown. Teman-teman harus ingat bahwa Tribe Showdown ini setiap minggunya kita akan mendapatkan kredit atau sebuah koin tribe. Sebuah koin tribe ini sangat penting sekali. Ketika teman-teman menang ataupun kalah, kita akan mendapatkan koin tribe. Dan yang terpenting, ketika akhir dari event ini, yaitu berlangsung selama 5 minggu, kita akan mendapatkan sebuah hadiah peringkat, yaitu koin tribe tambahan. Sebanyak jumlah yang ditentukan ya, tergantung dari peringkat yang dimiliki oleh teman-teman. Jika tribe kita mendapatkan peringkat yang sangat bagus, hadiahnya sangat bagus juga ya. Seperti ini, bisa dibayangkan untuk peringkat 1 mendapatkan 50.000 koin dikali 50. Maka kita akan bisa membayangkan kita akan mendapatkan koin yang sangat banyak untuk bisa membeli Migration Pass yang harganya hanya 60.000 untuk satu Migration Pass. Seperti ini ya. Setelah kita membahas mengenai salah satu cara termudah untuk mendapatkan koin tribe, sekarang kita langsung membahas mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu pengurangan dari Migration Pass. Ya, sekarang kita telah masuk pada bagian pengurangan Migration Pass. Yang perlu teman-teman ingat, ini merupakan data yang saya peroleh terbaru ya. Jadi apabila data tersebut dirubah, kita tidak bisa mengikutinya kembali ya, karena setahu saya ini data terbaru. Ketika IGG melakukan pembaruan dan mereka langsung memberikan data terbaru, maka saya langsung mengambilnya. Ini merupakan data terbaru. Apa teman-teman bisa melihatnya? Di sini kita mulai dari yang pertama. Di sini ada untuk season pertama dengan kekuatan sebanyak 20 juta sampai dengan 500 juta ya di sini. Untuk Common Kingdom berjumlah 3, Recommend Kingdom berjumlah 1 Migration Pass, dan Strong Kingdom berjumlah 5 untuk 20 juta ya. Dan kita langsung saja ke bagian season 1. Teman-teman bisa menyesuaikan apabila kekuatan teman-teman berada dalam poin yang ditentukan pada tabel ini ya. Ini adalah hadiahnya ketika teman-teman berhasil menyelesaikan di setiap season Kingdom. Kemudian ada juga untuk season 2. Ini untuk season 2 ya. Untuk season 2 seperti ini. Pengurangannya sangat besar sekali. Tetapi ada hal yang ditunggu-tunggu. Untuk player lama kita mengetahui yaitu Season SX. Ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu. Kita perbesar saja.
Di sini ada poin terpenting untuk kekuatan yang sangat umum, dari kekuatan 100 juta ke atas sampai dengan 200 juta. Apabila kita ingin menuju ke kingdom rekomendasi, ini kingdom yang sangat umum. Untuk rekomendasi sekarang hanya membutuhkan 12 migration pass. Seingat saya sebelumnya, sebelum ada pengurangan ya, sebelum ada pengurangan itu, seingat saya membutuhkan 33 migration pass ya untuk kingdom biasa. Sedangkan untuk kingdom common kingdom ini membutuhkan 53 migration pass. Seingat saya sebelumnya untuk common kingdom ini membutuhkan 100 migration pass. Jadi pengurangannya sangat besar sekali ya. Hampir setengah dari konsumsi migration pass yang dibutuhkan berkurang ya. Ini sangat drastis sekali. Dari 100 menjadi 53. Selanjutnya strong kingdom. Strong kingdom membutuhkan 113. Strong kingdom ini saya kurang tahu ya berapa sebelumnya. Yang jelas kalau perkiraan saya setidaknya 150-an ya. 150-an migration pass untuk strong kingdom. Sekarang hanya menjadi 113 apabila teman-teman ingin menuju strong kingdom. Dan apabila kekuatan kita mencapai 200 juta sampai dengan 300 juta, untuk rekomendasi kingdom hanya 15 migration pass, sedangkan untuk common kingdom hanya 68. Sisanya untuk kingdom kuat membutuhkan 143 migration pass. Dan ini merupakan hadiah ketika kita menyelesaikan suatu KVK. Tetapi ada hal terpenting yang di sini perlu kita bahas. Ketika teman-teman mengetahui hal ini, hal yang terpenting jangan sampai kita membuang pasukan ya, atau menghapus pasukan. Karena banyak sekali pemain yang menghapus pasukannya agar kekuatannya turun. Itu merupakan hal yang sangat merugikan. Karena untuk saat ini kita dapat dengan sangat mudah mendapatkan migration pass. Ingat, untuk saat ini harga migration pass itu, satu migration pass hanya 60.000 koin tribe. Sangat murah sekali ya. Jadi ingat, kita bisa membelinya. Jangan menghapus atau membuang pasukan teman-teman ya. Karena untuk membuat pasukan itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Sekarang kita membahas hal yang sangat dinanti-nanti. Apakah fitur ini mempunyai keuntungan atau fitur ini lebih banyak kerugian? Jawabannya menurut saya fitur ini mempunyai keuntungan. Keuntungannya, teman-teman bisa berpindah-pindah ke banyak kingdom sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Karena secara otomatis akan banyak sekali para pemain yang sering melakukan donasi untuk mengejar koin tribe agar mereka bisa membeli dan membeli kembali migration pass. Tetapi apakah bagi Raja Kingdom ini merugikan? Jawabannya tergantung dari Raja Kingdom tersebut. Apabila Raja Kingdom tersebut tidak bijak dan selalu memenjarakan para playernya, tentu teman-teman ingat, kita telah membahas mengenai fitur penjara yang sangat merugikan karena kita tidak bisa melakukan KVK setelah menunggu dengan sangat lama. Lalu kita mendapatkan masalah dengan raja tersebut dan kita mendapatkan penjara dan kita tidak bisa melakukan KVK, itu sangat merugikan. Hal yang sangat mungkin terjadi, player tersebut pasti akan melakukan migrasi. Jadi apabila raja di suatu kingdom sangat bijak, maka dia bisa mempertahankan banyak pemain di kingdomnya. Dan apabila raja tersebut sangat tidak bijak,
maka akan dipastikan raja tersebut akan ditinggalkan. Dan kingdom tersebut akan sangat sepi. Karena kita mengetahui migration pass sekarang sangat murah sekali. Jadi apabila raja tidak bijak, maka akan dipastikan kingdom tersebut akan mati. Dan kita pun mengetahui apabila kingdom tersebut mati, event-event lainnya tidak akan jalan ya. Seperti Tribe Showdown, kemudian Battle of the Ruins, dan event-event lainnya ya, tidak akan jalan semuanya. Dan juga KVK. Maka teman-teman mengetahui bahwa event ini sangat penting sekali. Terutama apabila kita mengetahui ya, poin yang dibutuhkan untuk migrasi itu sangat murah sekarang. Dan kita lanjut saja di sini untuk season 3. Kita bisa melihatnya ya, ini konsumsinya. Apabila teman-teman berada di season 3, bisa melihat ya, ini kekuatannya, dan ini untuk Common Kingdom, ini untuk Rekomendasi Kingdom, dan ini untuk Strong Kingdom. Ya, teman-teman sudah melihatnya ya. Ini yang dibutuhkan. Sekarang lanjut untuk season 2. Ini untuk season 2 ya. Kekuatan sekitar 80 juta sampai dengan 100 juta. Ini yang dibutuhkan. Kita kurangi sedikit ya. Ya, seperti ini. Ini yang dibutuhkan. Sekarang kita langsung pada season 1. Ini season 1 ya. Ini yang dibutuhkan. Teman-teman bisa melihatnya ya. Ya, seperti ini. Jadi teman-teman sekarang paham ya mengenai pengurangan dari Migration Pass. Ya, segitu aja reviewnya untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.